Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada seorang pria yang terlihat biasa saja, tidak memiliki banyak harta ataupun penampilan yang sempurna, tetapi justru mampu membuat banyak wanita merasa nyaman saat berada di dekatnya? Sementara itu, ada pria lain yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan wanita, namun tetap gagal membangun kedekatan yang tulus. Fakta yang sering tidak disadari adalah bahwa sebagian besar wanita tidak tertarik pada hal-hal yang diyakini oleh 99% pria. Yang benar-benar berpengaruh justru sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan hadiah mahal dan tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata yang indah. Semua itu berawal dari cara seorang pria memperlakukan dirinya sendiri sebelum ia berusaha memahami atau membahagiakan orang lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke channel ini apabila Anda ingin memahami psikologi manusia, hubungan, serta filosofi stoicisme dengan lebih mendalam. Berikan juga like jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, dan tuliskan di kolom komentar Anda menonton video ini dari kota atau negara mana. Menarik sekali mengetahui dari berbagai tempat mana saja komunitas ini bergabung. Ada satu keyakinan yang tanpa disadari terus dipegang oleh banyak pria. Mereka percaya bahwa seorang wanita akan tertarik kepada pria yang terus-menerus berusaha membuktikan nilainya. Karena itu, mereka berusaha tampil sempurna, selalu menyetujui semua pendapat wanita, takut menolak setiap permintaan, dan menganggap itulah jalan terbaik untuk memenangkan hatinya. Namun, seorang filsuf stoik mungkin hanya akan tersenyum mendengar cara berpikir seperti itu. Filosofi stoicisme mengajarkan bahwa seseorang yang terus mencari nilai dirinya melalui penilaian orang lain justru akan kehilangan penghargaan terhadap dirinya sendiri lebih dulu. Memang benar bahwa wanita menghargai perhatian. Namun, tanpa disadari mereka juga mampu merasakan perbedaan antara seorang pria yang memberi perhatian karena memang memilih melakukannya dengan tulus dan pria yang melakukannya karena takut kehilangan atau takut tidak diterima. Disinilah kisah yang jarang dibicarakan banyak orang sebenarnya dimulai. Bayangkan, ada dua orang pria. Pria pertama memulai setiap paginya dengan mengirim begitu banyak pesan. Ia terus menunggu balasan setiap beberapa menit. Ketika wanita itu belum membalas, ia mulai merasa cemas. Ia berkali-kali membuka ponselnya, membaca ulang percakapan, lalu bertanya-tanya apakah dirinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Sementara pria kedua mengirimkan satu pesan yang tulus, kemudian melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia bekerja, membaca buku, berolahraga, bertemu teman-temannya, dan menikmati harinya dengan tenang. Jika balasan datang, ia menerimanya dengan senang hati. Jika balasan terlambat, ketenangan batinnya tidak ikut terganggu. Sekarang tanyakan pada diri Anda, siapa di antara keduanya yang terlihat lebih stabil secara emosional? Dan siapa yang kemungkinan besar membuat seorang wanita merasa lebih nyaman secara psikologis? Jawabannya bukan karena salah satu berpura-pura bersikap dingin, tetapi karena salah satunya tetap memiliki kehidupannya sendiri, sedangkan yang lain tanpa sadar menjadikan seluruh hidupnya berputar hanya pada satu orang. Stoicisme tidak mengajarkan seseorang untuk menjadi dingin ataupun mengabaikan wanita. Sebaliknya, Stoicisme mengajarkan agar kebahagiaan kita tidak bergantung sepenuhnya kepada siapapun. Justru inilah yang membuat kehadiran seseorang terasa berbeda. Psikologi juga menjelaskan bahwa manusia cenderung merasa nyaman dengan orang yang memiliki kestabilan emosi. Emosi dapat memengaruhi orang lain layaknya sebuah energi yang menyebar. Jika Anda terus-menerus dipenuhi kecemasan, rasa gelisah itu perlahan akan dirasakan pula oleh orang-orang di sekitar Anda. Sebaliknya, ketika Anda hadir dengan tenang, penuh kesadaran, dan mampu mengendalikan diri, ketenangan itu berubah menjadi ruang yang membuat orang lain merasa aman. Karena itulah terkadang seorang wanita berkata, "Aku tidak tahu alasannya, tetapi aku merasa nyaman ketika berbicara dengannya." Yang sebenarnya ia hargai bukanlah penampilan ataupun kekayaan pria tersebut, melainkan perasaan tenang yang muncul dari kehadirannya. Dan inilah kualitas yang seringkali belum dimiliki oleh banyak pria. Mari kita lihat contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Seorang suami baru saja pulang dari pekerjaannya dalam keadaan lelah. Sesampainya di rumah, istrinya menyambutnya sambil menceritakan masalah yang dialaminya sepanjang hari. Pria pertama langsung memotong pembicaraan. "Kamu selalu saja mengeluh. Aku sudah lelah mendengar hal seperti ini." Akhirnya masalah kecil berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar. Sementara pria kedua menarik napas perlahan. Ia duduk dengan tenang, menatap istrinya penuh perhatian, lalu berkata, "Sepertinya harimu cukup berat. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Dalam sekejap suasana mulai berubah. Bukan karena masalahnya langsung selesai, melainkan karena ada seseorang yang akhirnya merasa benar-benar didengarkan. Stoicisme mengajarkan bahwa kemampuan mengendalikan reaksi pertama seringkali dapat menyelamatkan kita dari banyak penyesalan di kemudian hari. Berapa banyak hubungan yang sebenarnya tidak berakhir karena masalah besar, melainkan hanya karena satu kalimat yang keluar ketika emosi sedang memuncak. Kaisar sekaligus filsuf Stoik Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya setiap pagi bahwa ia mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter sulit. Namun bagaimana ia memilih untuk merespons tetap menjadi tanggung jawabnya sendiri. Satu prinsip sederhana ini mampu mengubah cara seseorang menjalani hubungan secara menyeluruh. Pria yang benar-benar kuat bukanlah pria yang selalu memenangkan setiap perdebatan. Pria yang kuat adalah mereka yang mengetahui kapan kemenangan dalam sebuah perdebatan bukanlah hal yang penting, karena tujuan utamanya bukan memenangkan argumen, melainkan menjaga rasa hormat dan kualitas hubungan. Ada kesalahan lain yang juga sering dilakukan banyak pria. Mereka menganggap rasa percaya diri berarti berbicara dengan suara keras, memaksakan pendapat, atau tidak pernah mengakui kesalahan. Padahal kepercayaan diri yang sesungguhnya jauh lebih tenang, yaitu kemampuan untuk mengakui kesalahan tanpa merasa harga dirinya runtuh. Kemampuan mengatakan, "Aku memang keliru," sambil tetap mempertahankan harga diri, karena nilai seseorang tidak ditentukan oleh apakah ia selalu benar, tetapi oleh kesediaannya untuk terus belajar dan berkembang. Wanita seringkali menyadari kualitas ini lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak pria. Mungkin ia tidak mengatakannya secara langsung, namun ia dapat merasakannya. Ia melihat bahwa pria di hadapannya tidak takut menghadapi kenyataan, dan hal itu menciptakan rasa aman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebaliknya, pria yang selalu berusaha membela dirinya dalam setiap situasi hanya akan menghabiskan energinya demi mempertahankan citra yang sebenarnya semu. Yang lebih berbahaya lagi, seiring berjalannya waktu, ia bahkan mulai kehilangan jati dirinya sendiri. Sekarang cobalah bertanya kepada diri Anda, jika semua usaha untuk membuat orang lain terkesan tiba-tiba hilang, siapakah diri Anda sebenarnya? Pertanyaan sederhana inilah yang sejak lama menjadi salah satu inti dari filsafat Stoicisme. Karena seseorang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri tidak lagi membutuhkan tepuk tangan atau pengakuan dari orang lain secara terus-menerus. Dan ketika Anda tidak lagi bergantung pada validasi tersebut, Anda akan merasakan kebebasan batin yang sesungguhnya. Menariknya, kebebasan emosional seperti inilah yang justru menjadi salah satu kualitas paling menarik dalam diri seseorang. Ada satu situasi lain yang hampir setiap hari terjadi dalam banyak hubungan. Seorang pria berbeda pendapat dengan pasangannya. Alih-alih mencoba memahami, ia segera sibuk mengumpulkan alasan untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Padahal yang dibutuhkan pasangannya bukanlah seorang pengacara, melainkan seorang pendamping yang mau memahami. Disinilah makna sebenarnya dari sebuah percakapan seringkali hilang. Memahami selalu datang sebelum mencari solusi. Mendengarkan selalu lebih penting daripada terburu-buru memberi nasihat. Ketika seorang wanita merasa bahwa kata-katanya benar-benar didengar, ia pun akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan apa yang ingin Anda sampaikan. Sayangnya, kebanyakan pria langsung berusaha memberikan solusi. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas alasan psikologis, mengapa hal itu sering terjadi, mengapa pendekatan tersebut terkadang justru menghasilkan efek yang berlawanan, serta bagaimana seorang pria yang menerapkan prinsip stoicisme
mampu mengubah situasi yang paling sulit sekalipun menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa saling menghargai dan mempererat hubungan.